Cinta, sebuah kata yang begitu sederhana namun begitu kompleks. Kita menghabiskan hidup untuk mencari cinta sejati. Percaya bahwa ketika kita menemukannya, kita akan menemukan kebahagiaan yang abadi. Namun apa yang terjadi ketika cinta itu ternyata berubah? Ketika janji-janji indah pernah kita pegang, akhirnya terbuka dalam bentuk yang tak kita duga, yaitu pengkhianatan. Apa yang terjadi ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita cintai, yang kita percayai sepenuh hati, telah mengkhianati kita? Inilah kisah tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana kita harus belajar untuk menghadapinya, untuk melepaskannya, memaafkan, dan akhirnya mencintai diri kita sendiri. Sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata, tetapi juga penuh dengan pelajaran yang menguatkan hati. Sarah merasa sangat beruntung. Hidupnya bersama Dian, suaminya yang penuh perhatian, adalah mimpi banyak orang. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan meskipun tak jarang menghadapi tantangan, hubungan mereka selalu terasa kuat. Mereka berbagi segalanya, mimpi, kenangan, dan rencana masa depan. Sarah merasa dicintai, dan ia membalas cinta itu sepenuh hati. Setiap malam setelah bekerja, dia selalu membawa pulang bunga segar untuknya, seperti sebuah ritual kecil yang mengingatkan Sarah betapa dia sangat dihargai. Mereka sering tertawa bersama, saling berbagi cerita tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, dan tentang rumah impian yang ingin mereka bangun di pinggir kota. Cinta mereka tampaknya sempurna, sebuah pasangan yang saling mendukung, yang saling melengkapi. Namun belakangan Sarah mulai merasakan ada yang aneh. Dian yang biasanya selalu berada di rumah setelah bekerja, kini sering pulang terlambat. Di antara keheningan malam yang mereka habiskan bersama, ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Rasa cemasnya yang mulai tumbuh, meskipun dia berusaha menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya perasaan saja, pikirnya. Namun saat Sarah mencoba mengungkapkan keraguannya, Dian selalu memberikan alasan yang masuk akal. Pekerjaan yang menumpuk, teman-teman yang perlu dia temui, atau alasan-alasan lain yang tampaknya sah. Sarah mencoba untuk percaya, tetapi ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan, sesuatu yang jauh dari pandangan. Suatu malam saat Dian sedang mandi, Sarah duduk di ruang tamu dengan pikirannya yang penuh keraguan. Ponsel Dian tergeletak di meja dekat pintu, terbuka dengan pesan masuk. Tanpa berpikir panjang, Sarah merasa ada dorongan kuat untuk melihat pesan itu. Pikirannya berkata, mungkin aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun apa yang dilihatnya di layar ponsel itu sangat mengejutkan. Pesan-pesan antara Dian dan seorang wanita bernama Maya. Pesan yang sangat intim. Salah satu pesan mengatakan, aku sangat merindukanmu. Jangan lupa kita bertemu malam ini. Sarah merasa seolah dunia ini berhenti berputar. Dia terdiam, tidak bisa memproses kenyataan yang baru saja dia temukan. Ketika Dian keluar dari kamar mandi dan melihat Sarah memegang ponselnya, wajahnya berubah pucat. Sarah, aku bisa jelaskan semuanya, ucapnya terbata-bata. Tetapi Sarah merasa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Air mata Sarah mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Suasana di rumah mereka begitu tegang, terasa begitu asing. Meskipun itu adalah rumah yang sama, tempat mereka membangun kenangan bersama. Sarah menatap Dian dengan tatapan yang penuh rasa sakit dan kebingungan. Jadi ini yang kamu lakukan, Dian? Ini yang kamu sembunyikan dari aku? Kamu berselingkuh dengan wanita lain? Tanya Sarah dengan suara serak. Terasa seperti petir membelah hatinya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Dian terlihat sangat menyesal. Tetapi itu tidak bisa menghapus luka di hati Sarah. Sarah, aku sangat menyesal. Ini bukan karena kamu. Ini kesalahan besar yang aku buat. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukan ini. Aku merasa terjebak dalam sesuatu yang aku tak bisa kendalikan. Sarah merasakan sakit yang mendalam, seolah-olah dikhianati bukan hanya oleh Dian, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia tidak melihatnya lebih awal?
Kenapa dia tidak memperhatikan tanda-tanda yang begitu jelas? Semua yang kita bangun, semua kenangan kita, ternyata itu tidak berarti apa-apa bagimu. Suara Sarah pecah, hampir tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dian mencoba mendekatinya, tetapi Sarah menarik diri. "Jangan sentuh aku," katanya dengan tegas. "Aku tidak ingin kamu di sini lagi." Setelah malam itu, Sarah merasa seolah hidupnya hancur. Setiap sudut rumah mereka mengingatkan pada kebahagiaan yang kini terasa palsu. Semua impian masa depan yang mereka bangun bersama seolah runtuh begitu saja. Sarah merasa sangat bingung. Apakah dia bisa memaafkan Dian? Apakah dia harus melanjutkan hidupnya tanpa pria yang pernah dia cintai? Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan tanpa tujuan. Sarah merasa terperangkap dalam perasaan sakit yang tak kunjung reda. Setiap kali dia melihat Dian, dia merasa hancur. Setiap kali dia mencoba berbicara, kata-kata itu terasa begitu kosong. Namun di suatu malam saat Sarah duduk sendirian di balkon, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia menatap langit yang luas dan mulai merenung tentang hidupnya. Kenapa dia harus terus berlarut-larut dalam rasa sakit ini? Apakah dia tidak berhak untuk bahagia, untuk menemukan kembali dirinya? Sarah memutuskan untuk mulai mencintai dirinya sendiri. Dia kembali ke hobinya yang telah lama dia lupakan, melukis, menulis, bergaul dengan teman-temannya yang selalu mendukungnya. Walaupun hatinya masih terasa luka, dia tahu bahwa perjalanan pemulihan ini harus dimulai dari dirinya sendiri. Beberapa minggu setelahnya, Dian kembali menghubungi Sarah. Dia ingin meminta maaf, berharap mereka bisa berbicara tentang masa depan mereka. Namun Sarah sudah tahu bahwa hidupnya tidak bisa diputar lagi. Dia harus melangkah maju, meskipun itu terasa sulit. Mereka bertemu dan Dian dengan tulus meminta maaf. "Sarah, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tidak pantas berharap kamu bisa memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesali semuanya." Sarah memandangnya dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu, Dian. Tetapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu kita. Aku harus melanjutkan hidupku, menemukan kebahagiaan yang seharusnya aku miliki, bukan hanya bersamamu, tetapi dengan diriku sendiri." Dian menangis dan Sarah memeluknya untuk terakhir kalinya. Bukan untuk kembali, tetapi untuk memberi kedamaian pada akhir kisah mereka bersama. Mereka berpisah dengan cara yang berbeda, tetapi dengan pemahaman yang sama bahwa hidup harus terus berjalan. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan dalam cinta memang menyakitkan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk sembuh. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi diri kita kebebasan untuk melepaskan yang sudah berlalu. Jangan biarkan luka masa lalu menentukan siapa kita. Cinta yang sejati dimulai dengan mencintai diri kita sendiri, dan dengan itu kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.